Hai guys, selamat datang di channel Ankun. Fans Buta Berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas urutan cerita One Punch Man. Setelah Genos yang telah sampai di medan laboratorium milik Metal Knight, dan dia merasakan reaksi berenergi tinggi di depan pintu masuk tersebut. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 146 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 146 ini, robot-robot aneh menyerang kota secara membabi buta, dan para pahlawan Neo mencoba terjun untuk menanganinya. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Garou guys, yang juga bertarung melawan beberapa robot ketika sedang melakukan pekerjaan paruh waktunya. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Drive Knight yang berdiri di atap sebuah gedung. Pahlawan cyborg itu melihat beberapa robot yang terbang menuju pusat kota. Menurutnya, itu adalah para robot dengan kemampuan tingkat tinggi. Sedangkan Axel sendiri yang berada di jalanan perkotaan mendapat serangan dari beberapa robot terbang tersebut. Duar. Dengan sigap, leader Neo Hero itu berhasil menghindari setiap tembakan yang robot-robot itu lancarkan. Dia bertanya dengan kondisi para anak buahnya. Beruntung para pasukan Neo yang dia pimpin juga mampu bertahan. Kemudian Axel menginstruksikan para pasukannya untuk fokus saja mengalahkan robot-robot yang ada di bawah. Dan dia akan mencoba mengalahkan para robot terbang itu sendirian. Benar saja, dengan sigap, leader Neo Hero itu berlari lalu melompat ke atas dan melancarkan tebasan kapaknya hingga akhirnya berhasil mengalahkan salah satu robot terbang itu. Di sisi lain, Baby Gasa mengeluarkan serangannya dan juga berhasil mengalahkan salah satu robot terbang tersebut. Tapi sepertinya kondisi dari leader cyborg itu telah mencapai batas. Di salah satu sudut kota lainnya ada Raiden yang melancarkan pukulan sumonya dan mengalahkan beberapa robot terbang itu bersama para pasukan yang dia pimpin. Duar! Leader Neo Hero tersebut merasa jika gelombang tekanan angin dari sambaran tangan mereka cukup efektif. Dia pun mengajak pasukannya untuk terus seperti ini sampai robot-robot itu berhasil mereka kalahkan. Di sisi lainnya ada Blue yang mengeluarkan tembakan Fast Cannon dan menghancurkan robot-robot terbang itu dalam skala besar. Duar. Namun pihak markas pusat meminta pahlawan itu untuk tidak memaksakan diri. Mereka memohon agar Blue mau mundur sebentar karena pahlawan itu perlu menghemat energinya. Pihak markas juga menginformasikan kalau Mr. Fuzzy khawatir jika nanti musuh mereka masih menyimpan beberapa senjata tersembunyi. Tapi menurut Blue, kalau dia memilih mundur, maka usaha yang dia lakukan ini tidak akan ada artinya juga. Di sudut kota lainnya ada Suiryu yang melihat pasukannya bertarung melawan para robot terbang. Para pasukan Neo tersebut dibuat kewalahan dengan serangan dari robot-robot itu. Melihat apa yang terjadi, dengan sigap, Suiryu segera maju dan melancarkan teknik bela dirinya. Duar! Seketika salah satu robot terbang itu langsung dihancurkan. Selesai melancarkan serangan barusan, Suiryu merasa jika di level serangan seperti ini, mereka bisa saja memusnahkan para robot tersebut. Dan yang bisa melakukannya hanya para leader Neo saja. Tapi meski begitu, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Di markas asosiasi pahlawan sendiri, para pasukan robot masih mengepung dan mencoba menerobos. Sistem keamanan asosiasi berupa robot-robot pertahanan juga sedang mencoba menghadapi mereka. Tidak lama kemudian, pihak asosiasi mendapat pesan dari Suiryu, sang leader Neo Hero. Awalnya para staf mengira jika akhirnya Neo Hero memberikan penawaran untuk melakukan kerjasama. Namun setelah membaca pesan tersebut, ternyata Suiryu memberikan instruksi jika bencana yang terjadi ini melebihi kapabilitas yang asosiasi itu miliki. Dia menyarankan agar asosiasi pahlawan tidak terlibat dalam peperangan yang terjadi karena Neo Heroes akan menangani ini sendirian. Di dalam ruang tunggu sendiri ada para pahlawan yang masih menunggu informasi lebih lanjut akan apa yang harus mereka lakukan. Di sana ada Suiko juga. Para pahlawan lainnya mulai berpikir jika posisi mereka ini seperti tidak memiliki pilihan. Mereka sempat mengira apakah Neo Heroes akan datang ke sini memberikan bantuan. Tapi sepertinya pengepungan yang terjadi jauh lebih parah dan mungkin Neo Heroes akan kesulitan juga menghadapi serangan robot-robot itu.
Suiko yang mendengar keluhan tersebut hanya diam. Menurutnya, kakaknya itu tidak paham akan semua yang terjadi. Dia tiba-tiba bersikap seperti pahlawan. Suryu menganalisa situasi, seolah-olah dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan kemudian mengirimkan pengumuman itu. Mungkin saat ini kakaknya tersebut dengan santainya bisa menendang robot-robot itu di medan pertempuran. Tapi jika kakaknya merasa kalau dialah yang terkuat, maka itu adalah kesalahan. Karena pihak asosiasi juga memiliki beberapa pahlawan kuat, seperti halnya Saitama. Mereka bahkan mungkin belum bisa membayangkan dari kengerian bencana naga itu jika benar-benar terjadi. Namun dengan keadaan ini sendiri sudah membuat para staf asosiasi jadi kalang kabut. Salah satu staf juga menginformasikan kalau 80% robot pertahanan telah dihancurkan. Melihat kejadian itu sambil menutup mata, Suiko menarik kata-katanya barusan. Menurutnya lokasi ini adalah tempat yang paling berbahaya. Kembali lagi ke pusat kota. Kali ini diperlihatkan Garo yang menghancurkan beberapa robot sendirian ketika sedang melakukan pekerjaannya. Das. Bos-bos proyek yang melihat hal itu tidak menyangka jika anak yang baru bergabung hari ini sungguh luar biasa. Dia bisa mengalahkan robot-robot tersebut sembari membawa material dengan tangan kosong. Tidak lama kemudian, Garo juga melihat beberapa robot terbang di angkasa. Dia tidak mengira jika serangan robot itu akan jadi sebesar ini. Garo bingung, kenapa para pahlawan bergerak begitu lambat. Namun tiba-tiba muncul salah seorang robot leader yang mendatanginya. Dia memperkenalkan diri jika namanya adalah Machine God Magnus Sauza. Kedatangannya ke sini adalah untuk membunuh mantan pemburu pahlawan itu dan kemudian membawa jasadnya pergi. Akan tetapi belum sampai robot tersebut mendaratkan serangannya, dengan cepat Garo segera menghabisi robot itu. Das. Dan seketika tubuhnya dibuat hancur kocar-kacir. Kejadian tersebut membuat Garo jadi mengeluh. Kenapa setiap usaha baik yang dia lakukan selalu saja ada yang mau menghalanginya? Sambil menunjukkan ekspresi marahnya tersebut, Garo menambahkan jika dia akan menunjukkan kepada mereka semua betapa mudahnya menyelesaikan sesuatu hanya dengan bertarung. Menurutnya robot-robot ini hanyalah sampah yang tidak berharga dan tidak bisa merasakan rasa sakit. Seusai mengalahkan para robot itu, Garo kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun bos proyek memberitahu jika hari ini pekerjaan mereka telah berakhir dan dia mengajak semuanya untuk bergegas menuju tempat pengungsian. Di salah satu sudut kota ada seorang bocah yang berjalan bersama neneknya menuju tempat pengungsian. Tapi secara tak terduga, mereka dikepung oleh beberapa robot penghancur. Kejadian itu membuat si bocah menangis. Sambil terus mengenggam mainan pahlawannya itu, dia berharap semoga saja manusia kumbang akan datang membantu mereka. Benar saja, ketika para robot itu bersiap untuk melancarkan tembakannya, secara mengejutkan pahlawan kumbang muncul dan melindungi bocah itu. Kejadian tersebut membuat si bocah langsung menangis histeris. Seketika pula, pahlawan kumbang tersebut mengalahkan robot-robot itu tanpa ampun. Tidak lama kemudian, dia menyemangati bocah itu dan memberikan kata-kata mutiaranya agar mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat pengungsian. Anehnya ketika bocah dan nenek itu berjalan pergi, pahlawan kumbang tersebut seperti mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Tidak jauh dari lokasi pertempuran, tepatnya di atap sebuah gedung, ada beberapa pahlawan Neo yang memantau aksi dari pahlawan kumbang tersebut. Mereka menganggap jika kriminal itu masih saja melakukan aktivitas kepahlawanannya. Mereka berencana untuk memergoki orang itu, apalagi seusai menipu seorang anak kecil. Mereka ini adalah ketujuh boyband yang dulu pernah Amai Mas tolak, bernama Bubbly Boys. Dan mereka berencana untuk mengalahkan pahlawan kumbang tersebut, karena identitas sebenarnya dari orang itu adalah Amai Mas. Tidak disangka, Amai Mas kembali muncul, dan kali ini dengan menyembunyikan identitasnya menjadi pahlawan kumbang. Apakah benar itu adalah Amai Mas? Lalu apa yang akan dia lakukan kalau benar ketujuh boyband tersebut memang berencana untuk memburunya? Sayangnya, scene cerita Mangawan chapter 146 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review Mangawan chapter 146 yang isinya memperlihatkan Amai Mas yang kembali muncul dengan berpura-pura menjadi seorang pahlawan kumbang. Namun setelahnya ada 7 pahlawan Neo yang memergoki aksinya tersebut dan mereka berencana untuk memburu Amai Mas. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok.
Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko kurang pas, Enko mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One selanjutnya.